من ليعنني بلتي بفد الدنيا يحظى بأجر عظيم ورضا من العليا. الله قرن العناية بيديه بجنته فهذه درب نحو النعيم. اليتيم بحاجة إلى رفق وعطف ومن يراه سيكافأ برحمة تحيي قلبا عاطف تقربك رعايته من رحمة الرحمن ويجعلك في الجنة أقرب إلى مكانك يا من تشفع wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadola bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayam. Segala puji tentu Allah yang telah memberikan kelebihan bagi keturunan kita, anak cucu Nabi Adam, dengan ilmu dan amal. Ya. Salawat dan salam, jangan lupa itu semua kita curahkan kepada idola kita, second love kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta sahabat, keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti sunnah kebaikan beliau hingga akhir zaman. Seperti biasa, sebelum kita talim, kita kuatkan lagi syahadat keislaman kita, dinul Islam kita, kemudian kita taharoh, bersihkan kolbu. Kemudian kita isi dengan thayyibah, menafikan semua sisi selain Allah, kita isi kolbu kita dengan Allah. Ya, karena itu aras Allah. Kita lafazkan ikhwan sama-sama, satu tarikan saja. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Bersihkan pikiran kita dengan thayyibah abaha. La ilaha illallah. Diulang. La ilaha illallah. Diulang. La nafikan semuanya, isi kolbu kita dengan Allah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bi'idnillah waridullahi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, taqdi hajatina ridha Allah. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi.
wa khususan arwahi muslimin mukminin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi ya man warad istiari mazdihi fala tudrikuhul ainil mujaradatu. Ya ilahi ya man tajasadi fi kamalihi wa jamalihi wa jalalihi fazaharat ajamatuhu fil qulubi wal masyairi. Ya ilahi kaifa takhibu wa antal aliyu wa kaifa takhibu wa antal rahibul qadiru huwal ilahul muhtadi wa ilahi nasta'inu. Ya Rob, yang berada di balik tirai kemuliaannya sehingga tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Rob, yang telah menjelma dalam kesempurnaan keindahan keagungannya sehingga nyatalah bukti kebesarannya dalam hati dan perasaan. Ya Rob, bagaimana engkau tersembunyi padahal engkau zat yang maha dzahir, dan bagaimana engkau gaib padahal engkau pengawas yang selalu hadir. Dialah Allah yang memberikan petunjuk, dan kepadanya kami mohon pertolongan ya Allah. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami talim ini dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini bertolibul ilmi tentunya. Asadatu ada ujamaati haqati jamiati subhanil masjidin yati ma rahimakumullah. Kuluman yatlu Qur'anal karimul hudwiriyana wa man yatahu bitoriqatinan andung tamrimi. Wa man yataluhu mubasyaratan abra wa rasyatan tawasalati istimai jami'uhum rahimahumullah. Fi hadal istimai hadal fakirul ahmaqu sanunaksitu hajananal laylata. Hadirin jemaah Ikhwan Ahwad rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung datang hari ini secara langsung, maupun yang mengaji mungkin bahasa kerennya live ya, tidak langsung melalui medsos. Semuanya dong doakan rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini, tajuk yang coba kita bahas agak susah terkait kajian Ma'rifatullah. Ya, terkait kajian yang disebut Awaluddin Ma'rifatullah, Akhiruddin Ma'rifatullah. Ini bukan kajian susah sebetulnya, bukan spesial untuk orang sufi besar atau ulama besar Ma'rifatullah itu. Itu fitrah, berpikir kita Ma'rifatullah, Pak. Itu fitrah. Harus dan wajib ya. Tajuk yang kita bahas agak andung dalami ya, terkait pola berpikir sekarang. Is'al kubaro az-zikri wa akubaro at-tafkiri mutawazina fi mu'adzadahati mu'adilati hayati. Bertanyalah kepada ahlul zikir dan ahlul pikir. Itu yang disebut arifun, yang seimbang dalam menghadapi dilema kehidupan. Insya Allah Pak akan menemukan berkah dan menemukan solusi. Amma ba'du. Jadi
Dasarnya bukan kata andung ya. Ini Quran loh. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Itu pesan dari Allah loh. Bukan langsung misalnya. Jadi gini, antum sakit. Ya. Sulit ketemu secara medis. Sakit ada dua nih. Ada tadi yang datang itu kan. Sakitnya nggak ketemu medis. Apa polisi tadi ya? Nggak ketemu medis tuh. Sakitnya di pikiran itu. Medis juga sulit kan? Tanya ahlul zikir. Kan gitu. Tanya ahlul zikir. Kalau medis kelacak nggak perlu tanya ahlul zikir ya. Gitu. Tapi alangkah baiknya kalau dia seorang ahli medis, dokter juga ahli zikir. Itu yang disebut arifun. Ya. Jadi Allah memberi pesan kepada hambanya. Ingat, memberi pesan kepada hambanya. Sayang sulit orang mencari jika itu begini. An-Nahl 43 ayatnya. Iqra Iwan. Itu dia. Wa ma arsalna وما dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi orang kata Allah, orang yang diberi wahyu itu orang yang punya pengetahuan. Kalau orang lain namanya orang yang diberi ilham. 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 Ilallah. Ilham. Memasukkan hatinya prakteknya Allah. Sering. Ilmunya gitu Pak. Itu disebut kofi. La ilaha illallah. Maka tajam ilham. Sampai Pak? Sampai? Itu disebut kolbun salim setelah dikosongkan. Jadi nafi itu berat Pak. Menutup ilham tadi. Orang bahasa umum insting ya. Ya, tahu aja. Ya. Karena kolbunya bersih. Sapu dulu dengan istighfar pikiran, sapu dulu dengan amalan-amalan lahir puasa, ya. Baru isi dengan setelah kosong Allah. Berdiri, duduk, kapan saja dia ingat Allah. Itulah dia zikir. Maka ilham datang. Demi Allah tuh. Yang berat apa Pak? Prakteknya. Prakteknya yang berat kan? Nggak percaya. Amalannya gimana? 7 nih ya, kalau amalan. Ada di kenabian memang. Tapi bisa dipraktekkan ke orang yang dapat ilham. Al-Anbiya ayat 7. Coba baca. Itu mantik gitu. Coba dibaca. Al-Anbiya. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا
إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Gini, mudah-mudahan Allah meridhoi kita tafsirin ya. Orang-orang yang diberi wahyu itu kata Allah, levelnya beda. Bagi secara umum orang yang diberi wahyu pasti sandarannya ke Nabi kan, ya. Tapi bagi Allah orang yang diberi wahyu itu sandarannya juga ke tawon. Tawon diberi wahyu, bisa buat sarang. Manusia dikasih ilham, pasti ya. Ini Quran ya, kita akan dikasih ilham ya. Betul kan? Kalau antum sering melafazkan zikir. Nah ini banyak yang gak yakin. Banyak orang salah pengertian, menjadi rancu pemahaman. Karena orang itu bertanya, yang berilmu itu intelektual katanya. Tidak. Betul bertanya kepada intelektual, sering jadi perdebatan. Sepakat? Sepakat. Karena juga orang berilmu punya hati. Bisa aja hatinya jelek. Ya. Nah, bisa salah medis. Halo? Percaya? 2 ayat loh. Mengkaji makrifat tanpa Quran melenceng. Dari kemarin Quran aja. Awaludin makrifatuhullah, akhirudin akhiriyatullah, itu Quran harusnya. Pakai pikiran, nggak sanggup. Nggak sanggup, Pak. Susah. Betul susah. Karena cara berpikir Allah itu harus dipahami. Logika Allah itu beda dengan logika kita. Allah itu nggak ada istilah yang disebut begini. Yang goib seperti biasa gitu pola berpikirnya ya. Dia kan maha. Jadi nggak ada goib, nggak ada dohir. Jadi nyebut wahyu juga ya seperti biasa aja kata Allah. Nah kita menangkapnya harus benar itu. Ya. Jadi jelas nggak sanggup kita. Logika Allah itu, logika Tuhan itu disamakan dengan manusia kecuali kita memakrifatinya pada beberapa sifat. Ada 20 sifat. Jadi akidul komsin 50 dasar akidah untuk memahami makrifatullah. Gimana sih intelektual, bukan intelektual, logika Allah itu berkomunikasi dengan manusia. Itu disebut ahlul tafsir. Mentafsirkan Quran tidak sama dengan epistemologi. Sama ya? Itu penting. Saat membaca ayat tadi, biasanya muncul pertanyaan. Logika manusia nih. Kenapa kok ahli zikir bertanyanya? Betul kan? Kenapa nggak orang yang belajarnya misalnya sampai S3? Ayo. Kan ahli zikir bahasanya. Bukan ahli ilmu gitu bahasanya. Ya. Jadi sekilas arahan Al-Quran ini terkesan keliru nggak? Kita tidak mengkritik Allah loh. Maaf agak berat kaji sekarang, enggak ya? Pelan-pelan. Dosa antum mengkritik Tuhan. Itu akidah. Jadi taklid Quran. Harus. Kemana-mana bawalah kalamullah. Korelasinya ke sana nggak salah. Ya. Walaupun kita nggak ngerti baca Quran. Karena Quran itu juga salah satu zikir untuk membersihkan kolbu. Walaupun kita nggak paham. Ya. Jadi pasti timbul pertanyaan, kenapa kok Allah menyuruh bertanya ke ahli zikir bukan ahli ilmu? Jadi arahan Quran ini terkesan keliru. Kita tidak boleh mengkritik Tuhan ya. Kita membahasnya secara sisi lebih lebih dalam. Dalam konteks pemahaman umat terhadap agamanya, Allah itu berfirman di An-Nisa
Ya, di An-Nisa ayat 82. Iqra. Quran lah gitu. An-Nisa. Afala yatadaburu. Tadabur. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Kesalahannya kita baca Al-Quran apa, Pak? Al-Quran bukan dihafal. Al-Quran bukan dijadikan jimat. Ya, bukan. Al-Quran bukan untuk diritualkan saja. Al-Quran harus ditadaburi. Ya, Al-Quran harus ditadaburi. Apa itu tadabur? Tadabur itu kecerdasan kolbu, bukan kecerdasan kepala. Ya, paham ya? Kok kayak didikte? Gimana, Riz? Jangan diketaruh di kepala Quran. Tadaburkan Quran. Renungi, inoan. Apa kata orang itu? Jangan dulu tereaksi. Renungkan dulu. Tadaburi, kenapa dia begitu? Ya. Kenapa nggak mau berubah? Itu tadabur. Ada waktu. Jangan langsung membuat keputusan. Jangan. Paham? Paham ya? Kebanyakan salah berpikir, kita selalu menggunakan mutlak kecerdasan asbab. Allah nggak menyuruh begitu. Perhatikan dulu. Jadi, nanti takut kena sindir. Kalau antum selalu menggunakan kepala, hati antum keras, terkunci pemahaman. Ini bukan kata antum. Pengen terkunci hatinya begitu aja. Nggak mau dinasihati. Banyak orang sekarang. Diingetin sama Quran. Kepada Nabi lagi. Quran surat Muhammad ayat 24. Dibaca. 2 yang goyang pikiran. 4 prinsipnya gini loh Muhammad. Kata Allah. Ya. 2 bimbang. 4 prinsip. Prinsipnya gini loh kalau cara berpikir. Muhammad 24. Baca. Pendek aja ayatnya. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Bahasa mudanya gini. Tidakkah mereka merenungkan? Tadabbur itu direnungkan. Renungkan dulu. Kenapa dia begitu? Kasih waktu, Pak. Ya. Renungkan. Jangan mudah kaget. Jangan mudah terkejut. Enggak rugi, Pak.
Kalau antum mentadaburi pola berpikir kita nggak rugi. Demi Allah nggak rugi. Itu ada konsep sabar. Ya. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Nggak sabar pasti keras hati. Sepakat? Sepakat? Nyanyian dong lah, enggak. Udah clear kaji, ulang. Udah clear. Ya, betul kan? Kuncinya apa Pak? Nggak sabaran. Ya, betul kan? Nah, udah. Afala yatadabburunal Qur'an. Allah lebih senang memakai kata tadabur loh. Bahkan Allah jarang menggunakan pakai tafakur. Pasti kalau ngomong, coba pikirkan. Orang itu udah ada tadabur, udah merenung, nggak langsung berpikir, merenung dulu. Tadabur berasal dari akar kata dabar, yang berarti belakang atau akhir, nggak langsung setelah merenung. Karena kata ini merujuk pada proses perenungan. Renungi dulu sebabnya kenapa ya orang itu jahilin kita, kenapa ya orang itu kok buat ini aja apa tuh, ulek dulu aja, ambil muka aja, heboh sanagari itu ya. Banyak kayak gitu, banyak Pak di kehidupan sekarang. Renungin aja Pak. Antum nggak bereaksi kalau antum begitu, Allah nolong tuh. Dialami sama yang duduk kok. Lebih sultannya Pak, memecahkan suatu persoalan yang sifatnya tidak terjangkau oleh akal Pak. Ya, nggak terjangkau oleh akal. Karena sering tadabur, sering zikir, maka Allah menunjuki balanya. Itu ilmu betot. Demi Allah itu ilmu betot. Sering zikir. Penyakit orang ketahuan. Jahil orang ketahuan. Tadabur. Jadi kita tadabur ya. Tadabur memerlukan ikhtiar. Lihat lokasinya. Betul? Pergi ke lapangan. Tadabur alam. Kan ini ya. Bukan tadabur itu nggak kerja bro. Syarat tadabur, pergi ke lokasi. Setelah kita melakukan adab zikir, demi Allah, ketemu bilang keroknya. Kunci, tutupi itu rahasia. Itu kunci. Kalau dibuka rahasia, bisa jadi fitnah lagi. Sampai ya, pahami itu, ya tolong, jiwa. Makanya di sini hasil tadabur. Ikhwan Billy, ada luka nggak? Enggak, darah kelihatan. Keluar penyakit, bisa dibuktikan. Silakan kita buktikan medis. Periksa. Antum semuanya, jemaah antum harus sampai titik situ kok bisanya. Seharusnya. Rugi Pak, zaman sekarang kalau hanya mengandalkan kekuatan akliyah. Bagi orang yang kuat akliyahnya, tua, muda, jangan dilawan. Ingat, jangan dilawan. Zikir, pahami ilmunya, makrifati sifat Allah, insya Allah ketemu solusinya tanpa kita menyadarinya. Yakin? Ada di Quran. Ya Pak ya? Ya. Jadi pola berpikir kita udah tahu ya menurut Quran ya. Ada teming, ada perenungan. Apalagi kalau antum tahu arah masalah itu ada di Quran sebetulnya. Quran itu komprehensif. Semua masalah ada. Kesulitannya kita nggak bisa menangkap. Ya, perlu ahlinya. Maka ini bagian dari tafsir. Untuk menguatkan kita mengenal Allah. Sama ya. Nah. Jadi udah jelas. Merujuk pada proses perenungan yang namanya tadabur. Ya. Itu harus mendalam kalau di Quran. Komprehensif dan melihat sebab akibat.
Kenapa orang zalim? Kunci awalnya pasti ada sebab. Keserakahan kah? Akhlak kah? Moral kah? Keinginan kah? Kan banyak. Iya kan? Kalau tahu sebab, ya sebabnya ini. Kalau sebab tidak dihambat akan menimbulkan akibat. Kalau itu negatif, betul kan? Iya kan? Nah, antara sebab dan akibat itu masuk barjah penghalang. Kenapa? Disitulah masuk. Kalau antum nggak mampu, tanya ahlul zikir. Paham? Gitu. Insya Allah. Ya, insya Allah. Secara awam orang yang sering bertadabur itu biasanya disebut arifun. Orang yang arif. Beberapa alasan mengapa Allah lebih menekankan penggunaan kata tadabbur dalam menghadapi segala masalah problema kehidupan, khususnya menyangkut kehidupan di atas dunia, bahkan juga menyangkut kehidupan akhirat, bahkan termasuk kehidupan yang terlihat secara logika, bahkan kehidupan yang termasuk menyangkut yang tidak terlihat oleh mata. Ada potensi keilmuannya di kita, ya. Jadi tadabbur bukan sekedar berpikir dengan kepala, Pak, dengan otak. Tidak. Tidak, Pak. Juga bukan membaca atau memahami makna tekstual tafsir dari suatu kitab atau ayat atau keilmuan. Bukan. Bukan, Pak. Tetapi melibatkan penggunaan kecerdasan qalbu. Untuk cerdas kalbu kita harus dibersihkan pakai rinso. Enggak. Pakai toyibah. Ada Qur'annya. Ingat Allah. Isi Allah. Gitu. Puluhan Qur'an mengingatkan itu. Di sunnah pun ada. Kenapa zikir susah? Ayo. Enggak bantu kepala. Kok marah-marahan dong? Enggak ya, ngingetin. Akal kalbu, kecerdasan kalbu tidak sama berpikir. Ada di hati, wilayahnya tengah. Gabung menstandarkan emosi. Secara khusyuk akan didapat itu. Kalau dalam ritual sholat. Agar bisa mengangkat pesan-pesan nilai-nilai tersembunyi dari seluruh masalah. Akan ketangkap. Itu potensi yang ada di manusia loh. Berarti kita semua bisa. Bukan sakti itu, fitrah. Fitrah. Bukan ilmu laduni, fitrah. Ada di kita. Oke, bahasa sekarangnya itulah pemahaman yang mendalam. Bisa begitu. Jadi tujuan utama tadabbur adalah untuk mengambil manfaat hikmah yang akan bisa membawa kepada kemantapan iman, bukan kemantapan pikiran. Banyak baca Quran. Pinter antum dengan epistemologi intelektual. Bisa naikkan iman enggak? Enggak. Orang yang beriman itu bukan dari pintar. Bersih kalbu. Sepakat? Itu poinnya. Bersih kalbu dapat hikmah, ilham. Disitulah mantap iman antum. Ketundukan hati, penerapan ajaran Al-Quran, insya Allah akan lebih mantap. Wah, mantap ya. Ini bisa diaktualisasikan, dipraktekkan pengamalannya pada kehidupan sehari-hari kan. Yang paling inti sebenarnya seperti tidak sinkron. Ini bukan arti mengkritik Tuhan ya tadi. Kenapa Allah menyuruh orang kepada orang yang berzikir? Udah paham. Bertanya kepada orang yang berzikir. Bisa dikatakan, coba bertanya kepada hatimu.
Kalau hati antum bersih, kan gitu. Kalau hati antum sudah terisi dengan thayyibah, ya kan? Fas'alu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa Allah tidak menyampaikan atau berfirman fas'alu ahlul dzikri in kuntum la ta'lamun? Kenapa enggak itu? Linear kata zikir. Kalau linear itu dengan kata tafakur, tapi kenapa Allah menyebut fas'alu ahlul dzikri? Jadi endingnya ya, ujung akhirnya seperti berbeda dengan kata in kuntum la ta'lamun pada konteks keilmuan. Karenanya tadabbur juga harus mencakup makna berpikir, nggak bisa ditinggalkan. Tadabbur harus kerjasama dengan makna berpikir. Jangan berpikir saja tidak tadabbur, jangan tadabbur saja tidak berpikir. Kan kemarin ada jemaah ngomongnya gini katanya, Bu, saya nggak boleh berpikir sama si Adang, Pak Adang ini. Karena kalau berpikir, saya nggak mau berpikir, Bu. Saya mau diam saja. Salah nggak? Sementara hatinya kayak batu. Sombong namanya. Ayo. Jadi susah, Pak. Nasihatin orang kayak gitu susah kalau nggak duduk ngaji. Bener nggak? Jadi tadabbur juga harus mencakup makna berpikir. Paham ya? Namanya Quran menyebutnya tafakur. Tadzakur buat tafakur. Nggak bisa dipenggal. Itulah kecerdasan ta'akul. Ta'akul. Cerdasnya kolbu. Ya, ilham datang. Bukan karena bisikan. Bukan. Ilham nggak bisa didengerin, Pak. Tahu-tahu solusi aja. Jadi dengan penekanan bahwa hasil akhir konsekuensi dari pemahaman tadi, baik dan buruknya, artinya dalam bertafakur, pikir harus mencakup ta'akul. Ini peringatan bagi hati yang terkunci, Anda menyampaikannya. Ya. Walaupun kita memerlukan ikhtiar untuk membersihkan secara thayyibah. Itu gunanya kita bertorekot. Ya. Pertanyaan retoris, ya. Afala yatadabbarunal Qur'an? Firman. Itu kan berfungsi sebagai teguran keras loh. Ingat, itu teguran dari Allah kepada kita, ditegur kita. Ya. Bagi orang-orang yang tidak mau merenung, bagi orang yang langsung menggunakan pikirannya, bagi orang yang langsung tidak mau merenung, langsung membuat keputusan, ditegur sama Allah. Ditegur. Ini kan mengisyaratkan bahwa hati mereka terkunci dari petunjuk Allah. Betul kan? Nah, dengan demikian tadabbur adalah tingkatan tertinggi dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Tadabbur adalah solusi bagi semua masalah. Tapi tadabbur yang bekerja sama dengan pikiran disebut ta'akul. Jadi menuntut pembacaan tidak hanya memahami dalam konteks sekarang. Jangan digunakan dalam konteks agama aja. Antum belajar secara intelektual, epistemologi. Gunakan metode Islam spiritual ini. Jadi kalau antum dikasih ilmu dengan dosen, profesor, apapun juga, antum harus tahu sumber orang itu, pola orang itu. Maka tujuan ilmu itu akan lebih mantap loh. Observasinya jelas. Bukan kepada pikirannya saja. Sampai ya? Nah. Jadi udah jelas. Beda jauh kecerdasan Quran dengan kecerdasan umum. Antum tidak membenturkan epistemologi, tidak menafikan epistemologi. Tidak. Hayati.
apalagi kondisi zaman sekarang, mengamalkan kandungan secara menyeluruh itu harus mengikuti, berkorelasi dengan Quran. Pada sisi yang lain Allah juga sangat memprioritaskan innama yaksha'alaha min ibadihil ulama. Tahu artinya? Baca deh Al-Fatir 28, Iqra itu. Itu firman. Nanti takut bisa kata andung ya. Baca Al-Fatir. Wa minan nasi ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. yang takut ya, yang takut hamba-hamba Allah, yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Ulama Pak. Apakah pengertiannya orang ulama itu orang yang berilmu? Tidak Pak. Di samping berilmu, beriman kuat, cerdas kalbunya. Ya, maka antum takut. Banyak bukti sekarang korupsi merajalela. Ya, udah jelas salah orang itu, dipakai juga. Bodoh bener orang itu. Kacau kehidupan sekarang. Kalau nggak kemana-mana bawa Quran sama agama. Yang keren kan kemana-mana sekarang bawa Allah deh. Ayo. Secara pikiran manusia bisa menjadi bingung loh. Allah meranking. Ranking kata Allah, orang yang paling takut adalah ulama. Apa ulama? Ustaz? Enggak juga. Ulama itu yang kenal Allah. Takut ya? Itu yang takut. Koreksi. Iwan, takut sama Allah. Koreksi sama diri. Kalau antum masih waktu sendirian buat dosa, belum takut sama Allah. Bisa koreksi itu kok. Ya. Betul Pak? Aduh nggak enakin ngaji nih. Bukan, aduh inget diri. Udah jelas ya, kalau kenal Allah itu makomatnya pasti antum baik. Ini bisa diaplikasikan kehidupan sekarang. Berdoa aja sama Allah. Tajam ilham kita, bersih kalbu kita, ya. Kita sering merenung karena itu sifat tuntutan dari kehidupan. Tidak langsung kaget, mudah terkejut, jangan. Allah itu ngukur kemampuan antum, ya, diukur. Pas'alu alal zikir, tidak menyampaikan pas'alu alal fikir, kan enggak? Atau tanyakan pada intelektual atau cendekiawan, itu maksudnya? Enggak. Tanyakan kepada ahli zikir. Akan lebih baik pula di samping ahli zikir juga ahli fikir. Kan gitu. Iya. Jadi kok tidak ingin in kuntum la ta'lamun, bukan in kuntum la tahalun.
Ya. Paham ya Bang Haris? Halun itu apa? Kehidupan, berpikir secara kehidupan. Ulama deh. Jadi itu yang menarik yang perlu kita renungkan, justru yang harus dikritisi bukan Tuhan. Dosa, bukan Quran. Dosa, yang dikritisi apa? Jangan sekali-kali mengkritik walaupun dalam hati terdalam kepada ayat-ayat Tuhan. Tanpa disadari kita sering mengkritik kepada ayat-ayat Tuhan. Tapi kita mengkritisi pikiran kita, pola berpikir kita. Sepakat Pak Al? Yang kita kritisi itu pikiran kita. Di dalam kepala kita, dalam memahami ayat-ayat Tuhan petunjuk. Betul kan Pak? Kritik. Karena daya pikir manusia nggak nyampe secerdas orang pun kalau pada Quran. Makanya taklid aja. Tanyakan kepada ahlinya yang sering ingat Allah, pasti ngerti itu. Gitu Pak. Itu yang bertorekot. Tapi dia juga nggak boleh sombong. Betul kan? Sombong hilang ilmu Quran itu. Nolong orang harus sembunyi, bayangin. Sementara hati ingin viral. Berat nggak Pak? Ah udah Ikhwan Munda duduk sini deh ganti nandung. Capek nung di sini. Capek Pak. Iya. Seperti ada yang gencet tuh. Udah kamu tolong aja. Walaupun kamu celaka. Aduh susah Pak. Bermanfaat nggak angkun hidup. Kalau hanya diuji sedikit kamu bingung, waduh kacau hidup sekarang Pak. Masya Allah, doakan. Jangan kritik Tuhan, kritiklah pola berpikir kita. Sering salah, makin tinggi kecerdasan manusia, harus sering mengkritik pikiran kecerdasan itu. Sepakat? Insya Allah Pak, aman hidup antum. Semua persoalan pola berpikir yang sering jadi masalah karena pola berpikir kalau sudah yakin, antum praktekkan tuh. Hati-hati ilmu psikologi itu, harus paham itu. Terutama dalam terapi. Daya pikir manusia mesti kita renungi. Kalau ke terhadap Quran nggak akan nyampe, terbatas. Allah kan nggak ngomong la tafakurna Quran yakul afala tatatabarun la yatafakurun. Allah tidak mengatakan Quran itu ditafakuri, Quran itu ditadaburi. Sepakat tak? Bukan dipikirkan, tadabur, renungkan. Beda dengan epistemologi. Manfaat mana tadabur was tafakur. Tafakur syai wa tadabur syai. Tadabur fi makhlukati wa tadabur fi kalami wa kalamu wa makhluk. Tadabur ujungnya nyampe wusul yang tidak terlihat kelihatan. Demi Allah. Ayo, potensinya ada di kita. Kenapa jadi susah? Tadabur ujungnya wusul. Ada di Quran tuh. Artinya secara bahasa pikiran wusul itu sadar bertuhan. Antum tidak tahu apa-apa. Semua kejadian Allah bantu maka tidak ada yang bingung. Jadi bahasa Allah kun. Sepakat Pak? Analogi kita menerima Pak? Itu dia. Manfaat mana tadabur was tafakur. Tafakur syai wa tadabur syai. Tadabur fi makhlukati wa tadabur fi kalami wa kalamuhu wa makhluk tadabur. Itu ujungnya wusul, artinya sadar bertuhan karena tadabur pada kalam Allah, mengenal Allah, sifat Allah. Sifat-sifat itu bukan makhluk, bro. Yang namanya sifat makhluk bukan. Bukan.
imani. Sifat itu bukan malu. Wa akrahu kuruhuhu illallah li kalamu. Cepat deh, cepat. Cepat, jalan singkat kilat untuk menyelesaikan masalah. Tadabur, renungi, pahami sifat Allah, maka wusul. Itu itikad. Aduh, takut nggak nyampe nih ngaji nih. Siapa torekotan ini? Itulah torekot para ulama dulu. Imam Syafi'i, Imam Mazhab, torekotnya itu Pak. Tidak menggunakan tafakur, tapi menggunakan tadabur dulu. Berkalwat. Maka mereka otomatis setelah ilham hidup dicerdaskan pemecahannya melalui pikiran. Jadi Bapak, kalau ingin memecahkan persoalan sholat, ingat Allah, zikir, banyak thayyibah. Kasih temeng waktu. Tenang. Ya. Insya Allah baru berpikir. Maka pikiran itu dibantu dengan kebersihan. Tahu ya Pak? Kalbu. Insya Allah, doakan. Yang penting prakteknya Pak. Ya. Prakteknya. Maka kita ada ayat-ayat yang disebut munajat tadi. Al-Hikam di awal. Amalin itu. Ya. Nah. Jadi sudah jelas ya? Jalan singkat kilat kepada Allah, cepat-cepat adalah tadabur. Wa akrahu kuruhu illallah li kalamu. Ucapkan illallah dengan kalammu. Dan itu Quran. Ya. Tarekat ini dipakai oleh Imam Syafi'i, Imam 4 mazhab, para ulama dulu. Enggak percaya buka aja kitabnya lah. Ya. Al-Ghazali bingung juga dia dulu awalnya dengan berpikir, namanya disebut Al-Hira. Kebingungan dia karena filsafatnya terlalu tinggi. Akhirnya dia tadabur, merenung, hilang. Ya, Nabi kecerdasannya dia mana dulu Pak? Belajar. Ada universitas pada masa itu? Enggak, langsung gua Hira. Betul kan? Merenung, disucikan sama Allah melalui malaikat bedah. Sepakat Pak? Dia bedah. Itu yang disebut ru'yat. Ruat. Ya. Bukan rukyah, Pak. Bukan, ruat. Ruat lebih cenderung ke materi. Hanya orang tertentu yang sampai titik situ. Masya Allah. Makanya Imam Syafi'i itu baca Quran dari pagi sampai asar, asar sampai subuh, khatam. Bingung nggak? Khatam dia. Itu amalan ya Pak. Pak, khatam bisa 7 hari ya Pak ya. Nah, jangan mencontoh dia karena sudah beda makrifatnya. Ya. Itu karena tadaburnya sudah bagus. Maka tadabur akhirnya wusul ilallah. Sampai menafikan Tuhan-Tuhan lain yang ada hanya Allah. Itu tawakilah. Wusul illa makrifatil kalam wa man yatakalam. Ini nggak sama dengan tafakur ya. Di Quran surat Ali Imran jelas-jelas nih disebutkan ya. Wa in tafakuruna khalqis samawat. Betul kan? Nah, ini mesti kita pahami. Kalau tidak paham, antum nggak akan munasid, nggak usul, nggak sampai. Jadi akan kebalik-balik pemahaman antum, akan kebalik-balik analisa antum. Tuh, ya. Maka yang kita kritisi bukan Tuhan ya, bukan kalam Allah ya. Tapi yang nggak nyambung dalam otak antum ya. Berpikir pada usuk, cara berpikir di otak kita nggak sama dengan Quran. Nah, ya tafakarun fi qalbi. Itulah kata kuncinya. Mereka tafakur hanya mengenai penciptaan alam, itu di kepala. Di kepala Pak. Kalau antum di kepala, jadi pahala kalau memikirkan penciptaan Allah. Oke, yang menciptakan. Jangan memikirkan Allah. Nggak sanggup, nggak sampai. Sampai Pak?
Nggak sampai. Pikiran itu letaknya hanya untuk ke penciptaan Allah. Ya. Awal beragama itu kalau tidak sampai ke pikiran, udah mikirin penciptaannya. Gunung indah, ada Allah yang menciptakan. Dia yang mewujudkan, kemarin kajinya kan? Iya kan? Nah, tafakur hanya mengenai ciptaan. Maka fikroh dia hanya mampu mencapai ranah kemahlukan. Antum fikroh berpikir itu hanya sampai kemahlukan. Percaya Pak? Orang-orang pintar di sana itu semua samanya kemahlukan, dunia aja. Iya. Iya. Sedangkan yang namanya tadabur, insya Allah bisa tembus kepada Khalik, kenal Allah, hukumnya jadi mewujud. Lah kok nggak percaya? Jadi Pak, jadi bolehkah mengenal Allah? Makrifatullah? Boleh. Mungkinkah bisa mengenal Allah? Fitrah bisa. Akan lebih mungkin lagi kalau antum ada gurunya. Ya, yang punya sanad tentunya. Tetapi tidak boleh memikirkan Allah. Itu poin. Paham? Tuh. Lalu kenapa? Fas'alu alul zikir. Kok bukan fas'alu alul fikir? Al-fikir di Quran tidak pernah digunakan kata isim. Bukan. Tapi menggunakan kata fiil. Paham ya? Apa artinya? Dulu ada ini. Menunjukkan bahwa ini tetap. La yatayyarrama sabaq wala makan. Dia dulu sekarang sama. Itu disebut alul zikir. Enggak berubah. Yang berubah hudus makhluk. Berubah-ubah pikirannya. Mau dipakai, cari yang tetap. Karena zikir tetap. Zikir nggak akan berubah. Kalau yang johilnya ada, akan ketemu yang johilnya. Sekali bertemu Allah nggak akan lupa kepada Allah. Kalau zikir. Sekali Allah menyebut nama antum, karena sering maka Allah akan menyebut nama antum. Selamanya Allah menyebut nama antum. Kalau nama antum disebut terus sama Allah, alhamdulillah, masya Allah. Man zakaro binafsihi zakartu binafsih. Siapa yang ujung dari wiridnya, ujung dari fikroh riadohnya dia menyebut namaku dalam dirinya, aku akan sebut dia dalam diriku. Itu kata Allah. Itu terjemahan bro. Masih di pikiran. Jadi dulu mana yang kodim atau yang hadis? Jawab. Dulu mana? Kita ini hadis. Artinya baru. Allah itu kodim, nggak berubah. Siapa yang dulu menyebut, dia yang dulu menyebut Allah, itu kodim. Jadi coba kodim. Hati antum, Allah kan. Nah, pasalnya bertanya kepada mereka yang berilmu menjadi kelaziman yang tidak terbantahkan pada zaman sekarang. Anu harus ingatkan, bukan nggak boleh. Namun Al-Quran lebih memilih ahlul zikir yang identik dengan sosok religius yang terkadang tidak banyak ilmunya. Nggak banyak Pak. Mengapa demikian? Sebagai awalan kita pasti setuju bahwa betapa banyak kerusakan di alam raya. Analoginya nih, banyak gak rusak di alam raya ini? Tatanan sosial, banyak yang rusak gak? Akibat orang berilmu yang tidak memiliki iman. Sepakat? Pak Amin sepakat? Orang yang korupsi itu ahli ekonomi, pra. Betul kan? Tapi imannya nggak ada. Nggak pernah tadabbur. Ada beberapa hal di balik pemikiran ahli zikir untuk diperhatikan konteks ayat, terutama An-Nahl, Al-Anbiya tadi. Tolong dilafadzkan terus-menerus. Mudah-mudahan ini menjadi kecerdasan kita untuk mengamalkan ayat munajat yang kemarin Anung sebut. Amalkan itu. Tapi dasarnya harus melalui intelektual tadi dijelaskan kan? Kan udah paham ya?
Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf agak keras karena terkait dengan itikot, pola berpikir kita supaya jangan salah. Yang paling berat satu Pak, jangan mudah dirangsang dengan kecerdasan bawah dan kecerdasan atas. Ya, arif kita. Kalau kita arif, sering membersihkan secara tafakur, sering ingat kepada Allah, ya, insya Allah Pak, semua clear. Ini dibuktikan yang duduk, ya. Pak Ibu Andong, mudah-mudahan semua diridai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.